Perang Salib adalah serangkaian perang agama selama hampir 2 abad sebagai reaksi Kristen Eropa terhadap Islam di Asia. Perang ini terjadi karena kota-kota dan tempat suci kaum Kristen diduduki Islam seperti Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sisilia, terutama kota suci Baitul Maqdis. Nama Perang Salib diambil karena militer pasukan salib menggunakan salib dalam peperangannya. Perang Salib I dimulai ketika Paus Urbanus II yang terpilih pada tahun 1108 Masehi dan menjadi penguasa yang dipatuhi semua kaum Kristen. Ia mengajak semua pemimpin untuk melakukan peperangan melawan kaum muslimin untuk merebut Baitul Maqdis. Angkatan pertama Perang Salib I bergerak dari Prancis dan Jerman pada awal tahun 1096 Masehi. Angkatan ini terdiri dari masyarakat jelata dan dipimpin oleh seorang pendeta bernama Peter. Namun, pasukan yang pertama ini tidak berpengalaman. Setelah beberapa kali konflik dengan penduduk Bulgaria dan Bizantium, serta melakukan penjarahan selama di perjalanan, pasukan yang tidak berpengalaman ini akhirnya dihancurkan oleh pasukan Kilij Arslan di Asia Kecil. Angkatan pertama ini dikenal sebagai People's Crusade atau Popular Crusade. Rombongan berikutnya yang berangkat pada tahun 1096 Masehi terdiri dari pasukan yang lebih terlatih daripada sebelumnya dan dipimpin oleh banyak bangsawan Perancis dan Norman seperti Raymond of Saint-Gilles, Godfrey de Bouillon, Baldwin, Behemoth of Taranto, and Tancred. Pasukan ini berhasil mengambil alih Nicaea, Iznik dari tangan Kilij Arslan pada bulan Juni 1097 Masehi. Penyebab Perang Salib. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya Perang Salib. Adapun yang menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya Perang Salib ada 3 hal, yaitu agama, politik, dan sosial ekonomi. Sejak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke sana karena penguasa Saljuk menetapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang hendak melaksanakan ibadah ke Baitul Maqdis. Umat Kristen merasa perlakuan aparat penguasa dinasti Saljuk sangat berbeda dari para penguasa Islam lainnya yang pernah berkuasa di kawasan itu sebelumnya. Faktor politik. Ketika itu, dinasti Saljuk di Asia Kecil sedang mengalami perpecahan dan dinasti Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh. Sementara kekuasaan Islam di Spanyol semakin goyang. Situasi yang demikian mendorong para penguasa Kristen di Eropa untuk merebut satu persatu daerah kekuasaan Islam, seperti dinasti kecil di Edessa dan Baitul Maqdis. Faktor sosial ekonomi. Stratifikasi sosial masyarakat Eropa ketika itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu kaum gereja, kaum bangsawan, serta kesatria dan rakyat jelata. Meskipun merupakan mayoritas dalam masyarakat, kelompok yang terakhir ini menempati kelas yang paling rendah. Kehidupan mereka sangat tertindas dan terhina. Oleh karena itu, mereka dimobilisasi oleh pihak-pihak gereja untuk turut mengambil bagian dalam Perang Salib dengan janji akan diberikan kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik apabila perang dapat dimenangkan. Mereka menyambut seruan itu secara spontan dengan melibatkan diri dalam perang tersebut. Proses Perang Salib. Menurut Dr. Badriyatim MA bahwa Perang Salib dapat dibagi dalam 3 periode. Menurut Philip K. Hitti dalam The Arab Sword History, pembagian Perang Salib yang lebih tepat adalah sebagai berikut. Pertama, periode penaklukan 1096 sampai 1144 Masehi. Yang kedua, periode reaksi umat Islam 1144 sampai 1192 Masehi. Yang ketiga, periode perang saudara kecil-kecilan atau periode kehancuran dalam pasukan salib 1192 sampai 1291 Masehi. Disebut perang saudara kecil-kecilan atau periode ini mudah dikenal disemangati ambisi
politik untuk memperoleh kekuasaan dan sesuatu yang bersifat materi daripada motivasi agama. Periode pertama. Pada musim semi tahun 1095 Masehi, 150.000 orang Eropa, sebagian besar bangsa Prancis dan Norman, berangkat menuju Konstantinopel, kemudian ke Palestina. Tentara salib yang dipimpin oleh Godfrey Bohemond dan Raymond ini memperoleh kemenangan besar. Pada tanggal 18 Juni 1097, mereka berhasil menaklukkan Nicea dan tahun 1098 Masehi menguasai Raha Edessa. Di sini mereka mendirikan kerajaan Latin satu dengan Baldwin sebagai raja. Pada tahun yang sama, mereka dapat menguasai Antiochia dan mendirikan kerajaan dua di timur. Bohemond dilantik sebagai rajanya. Mereka juga berhasil menduduki Baitul Maqdis dan mendirikan kerajaan Latin II dengan rajanya Godfrey. Setelah penaklukan Baitul Maqdis, tentara salib melanjutkan ekspansinya. Mereka menguasai kota Akka, Tripoli, dan kota Tyre. Di Tripoli mereka mendirikan kerajaan Latin IV, rajanya adalah Raymond. Periode kedua. Pada tahun 1147 sampai 1179 Masehi dipimpin oleh Raja Louis VII dari Prancis, Kaisar Conrad dari Jerman, dan putra Roger dari Sisilia. Menyambut kedatangan angkatan kedua Salibia, muncullah pahlawan Nuruddin Zanki, putra Imanuddin Zanki, dan tentara salib II tidak dapat berbuat banyak, bahkan di mana-mana dapat dikalahkan. Di Mesir, peperangan salib ini melahirkan pahlawan yang termasyhur. Namanya ialah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan pimpinan Salahuddin ini, bahkan tentara Islam dapat merebut kembali Baitul Maqdis, kota yang menjadi tujuan tentara salib. Periode disimpulkan bahwa perang salib dimenangkan oleh umat Islam. Akan tetapi, dampak negatif yang ditimbulkan oleh perang salib sangat banyak, termasuk dalam segi perekonomian karena perang salib terjadi di daerah kekuasaan Islam, meskipun umat Kristen juga tidak kalah merugi. Selain ekonomi, beberapa dampak negatif dan kerugian dunia Islam akibat perang salib adalah sebagai berikut. Politik. Kekuatan politik umat Islam menjadi lemah. Dalam kondisi demikian, mereka bukan menjadi bersatu, tetapi malah terpecah belah. Banyak dinasti kecil yang memerdekakan diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Militer. Dalam bidang militer, dunia barat menemukan persenjataan dan teknik berperang yang belum pernah mereka temui sebelumnya di negerinya, seperti penggunaan bahan-bahan peledak untuk melontarkan peluru, pertarungan senjata dengan menunggang kuda, teknik melatih burung merpati untuk kepentingan informasi militer, dan penggunaan alat-alat rebana dan gendang untuk memberi semangat kepada pasukan militer di medan perang. Perindustrian. Dalam bidang perindustrian, mereka menemukan kain tenun dan peralatannya di dunia Islam. Kemudian mereka bawa ke negerinya seperti kain muslim, satin, dan damas. Mereka juga menemukan berbagai jenis parfum, kemenyan, dan getah Arab yang dapat mengharumkan ruangan. Pertanian. Sistem pertanian yang sama sekali baru di dunia barat. Genghis Khan berusaha memperluas daerah kekuasaan dengan melakukan penaklukan terhadap daerah-daerah lain. Serangan pertama diarahkan ke kerajaan Cina. Ia berhasil menduduki Peking tahun 1215 Masehi. Sasaran selanjutnya adalah negeri-negeri Islam yaitu Turki, Fergana, Bukhara, Khurasan, dan lainnya. Setelah kondisi fisik Genghis Khan mulai melemah, ia membagi wilayah kekuasaannya menjadi 4 bagian kepada anaknya, yaitu Yuchi, Chagatai, Ogatai, dan Tuli. Tuli menguasai Khurasan karena kerajaan Islam ketika itu sudah terpecah belah dan kekuatannya melemah. Setelah ia meninggal, kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Hulagu Khan. Di tangannya, Baghdad jatuh ke tangan Mongol. Ini bukan saja mengakhiri masa kekhalifan dinasti Abbasiyah, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Dengan berakhirnya dinasti Abbasiyah, maka muncullah dinasti Ilkhan yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Di bawah dinasti Ilkhan ini, Baghdad diturunkan posisinya menjadi ibu kota provinsi dengan nama Irak al-Arabi. Selanjutnya, serangan Timur Leste.
Timur Leng sangat berambisi mengalahkan kerajaan ini. Ia mengarahkan bala tentaranya untuk membarangi tentara Bayazid I. Di Sivas terjadi peperangan hebat antara kedua pasukan itu. Timur Leng keluar sebagai pemenang dan putra Bayazid I, Ertugrul, terbunuh dalam pertempuran tersebut. Pada tahun 1402 Masehi terjadi peperangan yang menentukan di Ankara. Timur Leng melanjutkan serangannya ke Bursa, ibu kota lama Turki dan Syria. Setelah itu ia kembali ke Samarkand untuk merencanakan invasi ke Cina. Namun di tengah perjalanannya, tepat di Otrar, ia menderita sakit yang membawa kepada kematiannya. Setelah Timur Leng meninggal, dua orang anaknya, Muhammad Jehanekir dan Khalil, berperang memperebutkan kekuasaan. Khalil keluar sebagai pemenang, akan tetapi ia hidup berfoya-foya menghabiskan kekayaan yang ditinggalkan ayahnya. Karena itu, saudaranya yang lain, Syahrukh, merebut kekuasaan dari tangannya. Syahrukh berusaha mengembalikan wibawa kerajaan. Setelah wafat, ia diganti oleh anaknya Ulugh Beg, seorang raja yang alim dan sarjana ilmu pasti. Raja besar dinasti Timuriyah yang terakhir adalah Abu Sa'id. Pada masa inilah kerajaan mulai terpecah belah. Wilayah kerajaan yang luas itu diperebutkan oleh dua suku Turki yang baru muncul ke permukaan, Karakoyunlu, domba hitam, dan Akoyunlu, domba putih. Abu Sa'id terbunuh ketika bertempur melawan Uzun Hasan, penguasa Akoyunlu. Yang terakhir, dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk di Mesir muncul menjelang Daulah Abbasiyah runtuh. Mereka dapat membangun peradaban yang sampai saat ini sebagiannya masih dapat disaksikan, walaupun dinasti ini dipimpin oleh para budak. Suksesnya mereka membangun peradaban disebabkan perekonomiannya, khusus perdagangan, maju dengan pesat. Di samping itu, perluasan wilayah pun dilakukan sehingga mereka dapat menguasai wilayah-wilayah Suriah dan sekitarnya. Setelah